Perkenalkan, nama saya Zun Nuraini dengan NIM 1930201219, kelas PGMI 06, angkatan 2019, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Raden Patah, Palembang. Apakah Ibu sudah siap mau diwawancarai hari ini? Insya Allah siap. Ibu dari SD mana, Ibu? SD 30 Negeri 34. Oh, kebetulan saya ada wawancara kelas 1. Apakah Ibu pengajar kelas 1 SD? Iya, benar. Oh ya. Sekarang saya mau mewawancarai tentang buku tematik Aku dan Teman Baru. Nah, di pembelajaran 3 itu kan pengenalan huruf, Bu, ya. Iya. Saya ingin mau menanyakan apa fungsi dari buku pembelajaran tematik yang mengenai pengenalan huruf tersebut? Pertama, untuk untuk mencerdaskan anak dalam belajar, proses belajar mengajar dan mengenalkan huruf untuk dalam proses belajar mengajar. Baiklah. Ya, perlukah menggunakan alat peraga tersebut, Bu, untuk kelas 1 untuk menyampaikan materi pembelajaran huruf itu? Boleh, itu memang utama, harus pakai alat peraga yang kita gunakan supaya anak mudah apa yang kita jelaskan itu dia bisa langsung, apa yang kita ajarkan dapat diserap oleh anak itu sendiri. Baiklah, selanjutnya itu apakah Ibu pernah mencoba menggunakan metode pembelajaran dalam menyampaikan materi tersebut? Pernah, karena dengan adanya dengan adanya alat peraga yang kita berikan sampaikan kepada anak-anak, semoga anak-anak itu cepat untuk menyerap apa yang kita ajarkan pada hari itu. Misalnya gambar buah apel. Apel itu huruf awalnya A. Dia tahu dengan adanya gambar apel berarti itu huruf A. Dia mudah mencernanya dan mudah diserap dan dapat diserapnya apabila kita mengajarkan huruf A. Nah, jadi mudah dipahami, ya? Mudah dipahami. Itu seperti metode apa? Kayak apa, ceramah, apa bermain, apa? Itu lewat bermain, bisa jadi A, ini huruf A, atau B, ada anak gambar huruf B, atau yang C, jadi dia nanti nyebutkan ini ini huruf A, gambar apel, ini huruf B, dia megang buku, boleh. C atau buah C itu misalnya cabe. Nah, berarti itu cabe. Jadi mudah dipahami. Mudah ya, dipahami dan dia juga jelas apa yang kita ajarkan itu. Dijelaskan ini apel, rasa apel itu apa, rasa cabai itu apa, buku itu gunanya untuk apa. Nah, anak tersebut kan ada ya, kan beda-beda, Bu, ya. Nah, cara jika ada anak yang mengalami kesulitan belajar tersebut, mengenal huruf tersebut, apa yang akan Ibu lakukan? Seandainya kita menemui anak yang sulit, kita bujuk, kita panggil, itu diulang-ulang. Ini huruf A, nah, ini gambar apa? Pasti dia tahu, oh ini apel. Tahu dia apel. Apel. Nah, ini huruf A. Jangan cukup sekali, diulang-ulang. Ini tadi huruf apa, nak? Enak tak kalau rasa apa makan apel? Ini buah apa? Pasti dia tahu buah apel, Bu. Ini huruf A. Itu, Bu, ya. Ya. Dipanggil tersendiri, ya, diulang-ulang. Oke, Ibu, apakah anak lebih mudah untuk memahami dengan menyampaikan secara lisan atau dengan buku bergambar materi pengenalan huruf tersebut? Kalau dengan adanya lisan saja itu agak sulit anak menerimanya. Dengan adanya alat peraga atau yang bergambar, ya, itu mudah diserap untuk
untuk anak itu menerima pelajaran apa yang kita ajarkan itu tadi. Jadi kalau dia ini menggunakan lisan aja, misalnya ini huruf B, sekedar kita hanya lisan menyebutkan saja, itu agak sulit dia. Oh, B itu hurufnya kayak apa ya? Misalnya, nah ini diuraikan B itu perutnya ada 2. Nah, jadi dia lebih mengerti, lebih baik pakai alat peraga tadi, lebih jelas. Kalau dia hanya sebutkan ini huruf B, ingat dia sesaat itu saja. Tapi dengan adanya alat peraga atau gambar, dia mudah mengingat. Oh, ini huruf B. Nah, dengan gambar, misalnya gambar buku, nah dia bisa, oh itu buku. Tapi dia mungkin itu huruf apa ya? Nah, dia mengingat, waduh gambar buku tadi, untuk membantu supaya dia mengingatkan itu bahwa huruf B dengan adanya alat gambar tadi. Nah, berarti anak tersebut itu lebih mudah untuk buku dengan bergambar, iya, menyampaikan dengan secara lisan saja. Tidak. Dengan adanya gambar tadi itu untuk membantu juga kita, mempermudah dia memahami apa yang huruf kita sampaikan hari itu. Misalnya, atau huruf boleh diubah, hari ini B, besok C misalnya. Nah, oh C ini kita bawa, ataupun itu cabe, kita bawa cabe. Oh ini cabe, warnanya apa? Apa rasanya? Itu kita tanya. Nah, mari dia ingat ini huruf C, bentuk huruf C itu ini. Nah, ini huruf C, ini. Nah, gambarnya boleh cabe, kita lihatkan gambar cabe itu. Boleh bawa yang mentah, boleh bawa yang masak. Jadi dia tahu jelas itu huruf C. Besok kita tanya lagi. Nah, kemarin kita belajar apa? Kita belajar, dia mikir dulu. Oh iya, Bu Guru. Dia ingat dengan gambar tadi bahwa yang kemarin kita bawa cabe. Jadi dia terkenang apabila kita tanya besoknya lagi. Oh iya, Bu Guru, kemarin huruf C. Dia ingat dengan adanya gambar cabe tadi. Nah, tuh. Nah, buku bergambar tersebut seperti apa, Bu, yang menurut Ibu sesuai dengan dalam menyampaikan materi pengenalan huruf ini? Kan ini huruf, Bu, ya, bukan angka. Jadi kan tidak semua murid itu kan mengenal huruf abjad, Bu, ya. Iya. Jadi hurufnya ya bagaimana caranya Ibu peragakan buku gambar tersebut? Buku gambar tadi ya. Ini kan itu, Bu, ya, lebih mudah menggunakan bergambar, Bu, ya. Nah, apakah dengan menggunakan gambar dapat mempermudah dalam penyampaian materi pengenalan huruf abjad tersebut? Iya, pasti menunjang itu, Nak. Dengan adanya kita menggunakan alat peraga, itu mudah anak untuk menyerap apa yang kita ajarkan tadi. Mudah dia memahami apa tujuan yang kita ajarkan waktu materi yang kita sampaikan kepada anak itu sendiri. Di situ kita juga mudah, misalnya jangan hanya sekedar bergambar ya, alat peraga bergambar. Kita ambil anak itu misalnya berapa, atau 4 orang, suruh maju ke depan. Suruh maju ke depan itu nanti kita ambil huruf itu, misalnya namanya di situ ada yang megang huruf S, pegang, letakkan di dadanya. Ada huruf I misalnya, ada huruf T, ada huruf I. Nah, jadi dia diletakkan di dadanya. Nah, nanti kita tanya, mana yang huruf, siapa yang megang huruf S? Nah, di situ dia pasti, saya, Bu. Siapa lagi yang megang huruf I? Dia dilihat di dadanya, oh saya, Bu. Nah, nanti dia tahu siapa, kata Bu Guru, yang megang huruf S. Nih, saya, Bu. Yang megang huruf T, ini saya. Jadi nanti ditulis, digabung. Coba ambil spidol.
Nah, tulis huruf S. Yang mana yang megang huruf S? Dia nulis di papan tulis. Betul itu? Betul. Huruf S. Lagi. Kita ambil lagi. Huruf apa lagi? Huruf I. Kita tulis lagi suruh ke papan tulis. Tulis huruf I. Sudah itu siapa lagi? Panggil lagi yang huruf T. Panggil lagi huruf T. Tulis di papan tulis. Baru ditambah lagi yang satunya, huruf apa lagi yang belum ditulis? Saya, Bu. Nah, huruf yang terakhir I. Ditulis lagi. Baru kita gabung, dibaca sama-sama. Ayo nak, kita baca sama-sama. Huruf S. Nih, huruf I, huruf T, huruf I. Baru digabung, disambung S I C T I T. Apa bacaannya nak? Siti, Bu Guru. Boleh dikasih tepuk tangan. Oh, jadi itu termasuk contoh yang lebih mudah, Bu, Iya, ya? Lebih mudah pasti. untuk memahami anak murid tersebut, Bu, ya. Nah, di dalam pendekatan komunikatif bahasa Indonesia ini kan ada menyimak, membaca, menulis, berbicara, Bu, ya. Nah, bagaimana menguraikan di dalam pembelajaran kelas 1 tersebut dengan menyimak, membaca, menulis, berbicara tersebut? Dengan membaca itu nak kita harus pelan-pelan ya. Kita lihat kemampuan anak itu beda-beda. Setiap anak itu pasti ada perbedaannya. Kita perhatikan. Oh, yang ini mudah untuk mendapatkan menyimak atau memahami apa yang kita ajarkan tadi. Ada yang sulit, berarti kita ajak selalu, kita pantau, kita ulang-ulang. Kalau menulis, kita lihat, kita dekati supaya dia jangan sampai tidak bisa menulis. Dengan berbicara, kita ajak, selalu kita pendekatan sama anak itu. Jangan dibiarin baik. Jadi dengan adanya pendekatan, pasti dia nanti apa yang kita kasihkan pelajaran itu dia bisa nangkap atau cepat memahaminya. Nah, cara menulis abjad itu bagaimana cara Ibu menguraikan untuk belajar di murid kelas 1 tersebut? Nah, di situ mulai kita misalnya huruf A itu belum bisa langsung. Ada garisnya dulu kita tarik. Nina, lihat garis miring, garis miring lagi, baru dikasih garis tidur. Lihat lagi, jangan cukup sekali, berulang-ulang. Lihat lagi, garis tegak, garis miring lagi, garis tidur. Ini namanya huruf A. Seperti itu, Bu, ya. Iya. Mudah untuk mengulang-ulang saja, Bu, ya. Diulang-ulang. Itu di kelas 1 itu apakah ada kendala Ibu untuk mengajarkannya? Ada nggak yang salah satunya kendala? Kendala pasti ada. Anak itu kan beda-beda. Ada yang sulit, ada yang sedang, ada yang cepat menangkap pelajaran. Nah, jadi disitulah kita harus memahami sebagai guru. Oh, ini yang sulit. Berarti kita harus selalu dekati, diulang-ulang. Kalau yang sedang kita bimbing. Nah, dengan adanya yang lancar tadi, nah itu berarti dia sudah termasuk yang mudah. Apa yang kita jelaskan tadi dia mudah memahaminya. Nah, dengan adanya itu tadilah anak tadi kalau bisa kita rangkul semuanya itu. Bagaimana cara Ibu itu untuk mengetahui anak itu paham dengan tidaknya dengan mengenal huruf abjad tersebut? Pertama, dengan akhirnya kita mengasih pembelajaran tadi, kita tes tanya jawab terhadap anak-anak tadi. Kita tanya, nah sekarang tadi kita sudah belajar huruf N, huruf A.
Sekarang kita Bu Guru mau tanya, siapa yang tahu huruf A itu? Huruf A. Pasti dia nunjuk tangan. Saya Bu. Kita suruh ke depan dia nulis. Betul? Betul. Siapa lagi yang bisa? Misalnya Siti. Maju ke depan Siti. Tulis huruf A. Dia nulis. Betul? Betul. Nah, dengan adanya tanya jawab tadi atau kita lihatkan gambar tadi. Nah, nih, ini gambar apa tadi? Nah, ada yang sulit, geleng-geleng sapi. Lupa. Ada yang, Bu, saya tahu itu buah apel. Nah, jadi dia huruf di bawahnya kan ada huruf A, ada gambar apel, di bawahnya ada huruf A. Huruf apa ini Nak? Huruf A. Nah, itu boleh dikasih semangat, pintar, hebat. Jadi dengan tanya jawab itu jadi kelihatan mana yang Kelihatan, mana yang Nak. tidak, Bu ya. Kelihatan. Kalau dia tadi misalnya perhatiannya penuh ke depan waktu kita menjelaskan tadi, bisa dia jawab. Ada juga yang namanya kan anak-anak kelas 1 itu kan masih bermain. Dengan adanya gambar tadi dia tertarik. Kok itu buah apel ya? Buah apel itu enak, rasanya enak. Jadi dia ingat dengan gambar buah apel tadi, ingat dia bahwa itu huruf A. Jadi dengan cara media itu tuh termasuk media gambar, Bu ya. Iya. Medianya itu bergambar gitu ya. Iya itu. Itulah Nak untuk membantu kita cepat bahwa anak itu memahami apa yang kita jelaskan tadi. Nah, itu tadi dengan adanya gambar atau di bawahnya tadi ada huruf A, itulah dia untuk mengingatkan dia mudah memahami apa yang kita jelaskan tadi sama anak-anak tadi. Jadi di antara anak-anak tadi cepat dia melihat gambar tadi. Dengan adanya gambar itulah apel, huruf apel itu berarti A. Atau B, berarti B itu ada bola. Biasanya anak-anak itu sukanya dengan bola. Kalau anak laki-laki Nak ya. Nah, dia itu gambar bola. Di bawahnya ada huruf B. B itu perutnya ada berapa Nak? Ada 2. Itu boleh dikasih semangat. Perut huruf B itu ada 2. Nah, ini siapa yang suka main bola? Inilah gambar bola, huruf B. Jadi bisa kita simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari Ibu tadi. Baiklah, bisa saya simpulkan yang dari pertanyaan tadi. Dari kelas 1 SD itu pembelajaran huruf dikenal dengan, dari pembelajaran huruf tersebut anak-anak sudah mengerti dengan apanya huruf, karena dari mereka kalau dari TK sudah mengerti dengan huruf, apa itu huruf, akan tetapi harus secara terus-menerus mengulang pembelajaran tersebut agar anak menjadi paham apa itu A, apa itu B, apa itu C. Nah, dengan menggunakan alat peraga tersebut yang menggunakan bergambar. Contohnya seperti buah itu di depannya B. Berarti kalau semisal dengan huruf buah, misalnya contoh itu buah tersebut semangka. Nah, itu di depan huruf semangka itu S. Nah, jadi anak-anak tersebut sudah mengerti apa itu S, apa itu T. Akan tetapi dengan menggunakan alat peraga lebih mudah untuk menanyakan yang huruf tersebut. Dengan besoknya juga anak sudah mengerti apa itu huruf tersebut. Jadi harus diulang-ulang. Dengan adanya pengulangan tanya jawab, anak-anak dengan guru
Itu saja dari saya, wawancara dari saya. Kalau lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.